wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlina Alahidi, NIM B1211935 kelas H angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kimia organik. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai steroid. Steroid adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang dapat dihasilkan melalui reaksi penurunan dari terpena. Steroid juga merupakan kelompok senyawa yang penting dengan struktur dasar strenana jenuh dengan 17 atom karbon dan 4 cincin. 4 cincin tersebut yaitu 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Struktur steroid. Steroid disusun dari 3 cincin beranggotakan 6 dan 1 cincin beranggotakan 5, bergabung bersama seperti pada gambar ini. Banyak steroid juga mengandung 2 gugus metal disebut gugus metil angular. Pada hubungan 2 cincin terindikasi. Cincin steroid dituliskan A, B, C, dan D, dan 17 cincin karbon diberi nomor seperti pada gambar. 2 gugus metil angular diberi nomor C18 dan C19. Dimanapun 2 cincin bergabung bersama, substituten pada pembangunan 2 cincin, pada penggabungan 2 cincin dapat disusun cis atau trans. Penggolongan steroid. Penggolongan steroid yang pertama di sini yaitu hormon kelamin. Hormon kelamin dihasilkan oleh kelenjar gonad. Hormon kelamin laki-laki yang tergolong steroid diantaranya yaitu androsteron. Sementara itu, hormon kelamin perempuan yang tergolong steroid diantaranya yaitu estrogen. Yang kedua yaitu hormon adrenokortikoid. Hormon adrenokortikoid merupakan hormon steroid yang disintesis dari kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenis bagian korteks. Yang ketiga yaitu asam empedu. Asam empedu adalah asam steroid yang diproduksi oleh hati dari kolesterol melalui reaksi kimia dan disimpan di dalam empedu. Dan yang keempat yaitu aglikon kardiak. Aglikon kardiak dan bentuk glikosidanya yang lebih dikenal dengan glikosida jantung. Yang kelima yaitu sterol. Sterol adalah subkelompok steroid dan bentuk paling penting dalam molekul bio. Materi yang kedua yaitu mengenai asam karbosilat. Jadi, asam karbosilat adalah salah satu grup senyawa organik oleh grup karboksil yang berasal dari 2 kata yaitu karbonil dan hidrosil. Pada umumnya, formula dari asam karbosilat adalah RCOOH yang bersifat asam karena dapat terionisasi dalam larutan menjadi anion karbosilat dan sebuah proton. Penggolongan asam karbosilat. Jadi asam karbosilat digolongkan menjadi 2 yaitu senyawa alifatik dan senyawa aromatik. Senyawa alifatik apabila suatu atom H dikeluarkan diperoleh gugus alkil yang disingkat R. Sementara itu gugus fungsi yang berasal dari cincin senyawa aromatik dinamakan gugus aril yang disingkat AR. Oleh karena itu rumus fungsi asam karbosilat ada 2 yaitu RCOOH untuk golongan alifatik dan ArCOOH untuk golongan aromatik. Materi yang ketiga di sini yaitu mengenai sistem asam karbosilat. Sistem asam karbosilat dibagi menjadi 3 yaitu hidrolisis derivat asam karbosilat, reaksi oksidasi, dan reaksi Grignard. Hidrolisis derivat asam karbosilat adalah senyawa turunan asam karbosilat yang jika dihidrolisis dengan air akan menghasilkan asam karbosilat. Yang kedua yaitu reaksi oksidasi. Pada prosesnya pertama alkohol primer akan dioksidasi menjadi aldehida. Aldehida lebih mudah dioksidasi dibandingkan dengan alkohol sehingga reaksi oksidasi akan berlanjut menghasilkan asam karbosilat. Yang ketiga yaitu reaksi Grignard. Reaksi Grignard adalah reaksi suatu alkil halida dengan reagensia Grignard menghasilkan asam karbosilat yang memiliki atom karbon 1 lebih banyak dibandingkan alkil halida. Reaksi ini dapat dipakai untuk pemanjangan rantai karbon pada asam karbosilat. Materi yang keempat di sini yaitu mengenai ester. Ester merupakan senyawa karbon dengan gugus fungsi Rc rangkap O, OR. Merupakan turunan dari asam karbosilat. Rumus umum senyawa ester yaitu CnH2nO2. Ester juga merupakan senyawa dengan aroma yang harum
Aroma yang harum tersebut dihasilkan dari reaksi alkohol dan asam karboksilat. Itu kenapa sebagian besar esens makanan, parfum, dan kosmetik menggunakan senyawa ester. Penggolongan senyawa ester. Penggolongan senyawa ester dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama yaitu esterifikasi dengan asam karboksilat, yang kedua yaitu esterifikasi dengan asil klorida, yang ketiga yaitu esterifikasi dengan anhidrat asam, dan yang keempat yaitu reaksi transesterifikasi. Esterifikasi dengan asam karboksilat. Pada reaksi ini digunakan katalis berupa asam dengan diikuti proses pemanasan pada reaksinya. Yang kedua yaitu esterifikasi dengan asil klorida. Asil klorida merupakan senyawa turunan asam karboksilat di mana atom hidrogen pada gugus hidroksil diganti oleh atom klorida. Yang ketiga yaitu esterifikasi dengan anhidrat asam. Anhidrat asam merupakan senyawa turunan asam karboksilat di mana hidrogen pada gugus hidroksil diganti dengan gugus karbonil yang mengikuti R lain. Yang keempat yaitu reaksi transesterifikasi. Transesterifikasi merupakan proses pembuatan suatu ester dari senyawa trigliserida di mana senyawa ini merupakan molekul bercabang yang berukuran cukup besar dan merupakan penyusun utama dari lemak. Penamaan senyawa ester. Ester diberi nama sesuai dengan nama aslinya. Hanya kata asam diganti nama alkil pengganti atom H karena penamaan asam karboksilat ada 3 jenis, maka penamaan ester juga demikian. Materi yang kelima di sini yaitu mengenai sistem ester metil dan metode sintesis ester metil dari minyak kelapa. Metil larutan merupakan salah satu metil ester yang terdapat dalam asam lemak rantai medium. Asam lemak rantai medium memiliki 6-12 atom karbon. Asam larut merupakan komponen utama yang terkandung dalam minyak kelapa, yaitu sekitar 46,64 sampai 48,80%. Metode sintesis senyawa ester metil dari minyak kelapa. Yang pertama yaitu bahan. Bahan yang digunakan untuk pembuatan metil ester adalah minyak kelapa kasar, minyak kelapa netralisasi FCO yang telah diekstrak senyawa fenoliknya, metanol, asam sulfat, natrium hidroksida, natrium sulfat, dan bahan kimia untuk analisis mutu. Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama Erlenmeyer, pendingin balik, magnetic stirrer, heater, waterbed, statif dan klem, rotary evaporator, beker glass, waterbed, Erlenmeyer, penyaring membran vakum, gas, labu pisah, termometer, gelas ukur, oven, buret, pipet tetes, corong pisah, pengaduk, dan pH meter. Metode dalam penelitian. Metode dalam penelitian di sini yang pertama yaitu tahap pengerjaan penyediaan bahan baku. Dalam penelitian ini, bahan baku yang digunakan yaitu minyak kelapa kasar, minyak kelapa yang dimurnikan, dan FCO yang telah diekstrak senyawa fenoliknya. Yang kedua yaitu tahap esterifikasi. Minyak kelapa sebanyak 300 gram dimasukkan ke Erlenmeyer 500 ml, kemudian ditambah larutan metoksida 150 ml. Metode yang ketiga di sini yaitu pengamatan. Pengujian senyawa asam lemak dalam metil ester dilakukan secara kualitatif menggunakan alat gas kromatografi yang memperlihatkan bahwa asam-asam lemak dalam metil ester dari bahan baku minyak kelapa dan FCO yang telah diekstrak senyawa fenolik menunjukkan grafik yang hampir sama, sehingga secara kualitatif dapat dikatakan bahwa ketika bahan baku mempunyai komposisi asam lemak metil ester yang sama. Materi keenam yaitu prostaglandin. Prostaglandin adalah hormon yang mengatur aktivitas fisiologis yang luas, termaksud sirkulasi darah, pencernaan, dan reproduksi. Prostaglandin merupakan lipida yang dibangun oleh 20 atom karbon membentuk rantai utamanya. Prostaglandin juga merupakan lipida yang mengandung gugus hidroksil OH, dipisah atom C nomor 11 dan C nomor 15, dan memiliki ikatan rangkap pada atom C nomor 13. Struktur prostaglandin. Secara struktur, prostaglandin merupakan turunan dari asam lemak jenuh C20, asam prostanoik,
yang tersedia di alam. Ciri-ciri utama adalah cincin yang dikelilingi 5 atom C dan 8 hingga 12. Ini adalah gambar struktur dari prostaglandin. Penggolongan senyawa prostaglandin. Penggolongan senyawa prostaglandin dibagi menjadi 3, yaitu prostaglandin AF, prostagsilin, dan thromboxan. Itulah pemaparan materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.